Pernahkah kalian menyadari minyak bumi adalah sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Minyak bumi telah menjadi kebutuhan industri global, menggerakkan transportasi, produksi energi, dan berbagai macam kegiatan ekonomi. Eksploitasi minyak bumi telah memainkan peran sentral dalam perkembangan ekonomi negara-negara produsen dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Namun, sedikit yang tahu bahwa minyak bumi mengalami proses panjang pembentukan sebelum dapat digunakan. Mari kita telusuri setiap proses pembentukan minyak bumi serta proses eksplorasi yang diperlukan untuk memperolehnya. Pembentukan minyak bumi dimulai ketika tumbuhan dan hewan mati yang menjadi jasad yang mati jatuh dan terkubur di dasar laut. Ketika terkubur, jasad pun mengalami tekanan. Adanya pengaruh temperatur dengan waktu yang sangat lama, perlahan mengubahnya menjadi bahan bakar polusi yang dapat kita gunakan. Hasil akhir bahan bakar polusi bergantung pada jenis organisme, suhu, waktu, dan tekanan mikrokosmos seperti plankton yang ternyata dapat menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Tapi si plankton ini baru bisa terbentuk menjadi gas alam jika mengalami tekanan dan suhu yang tertinggi. Ketiga jenis bahan bakar polusi ini semua mengandung senyawa hidrokarbon. Selama berjuta-juta tahun, kategori ini kemudian berubah menjadi minyak bumi dan gas alam. Untuk membawa minyak bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan juga mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi tahapan perencanaan, studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Tahapan perencanaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian penyelidikan lapangan umum dan penyiapan serta penyerahan wilayah kerja yang dikonfirmasikan kepada calon kontraktor pemerintah. Kemudian lanjut ke studi geologi. Seperti yang kita ketahui, cadangan minyak dan gas di bumi terletak di dalam perut bumi. Untuk itu, tahapan eksplorasi selanjutnya adalah mempelajari karakteristik lokasi penambangan dengan studi geologi. Studi ini dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Sebelum memulai pengeboran, tidak berhenti sampai studi geofisika. Tahapan eksplorasi dilanjutkan dengan studi seismik pada area berpotensi. Studi ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menentukan sifat fisik batu. Dengan bantuan operasi seismik, kondisi bawah tanah dapat direkonstruksi dalam gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Pengoperasiannya juga cenderung memakan waktu. Proses dapat berjalan dari 1 hingga 4 tahun, tergantung pada lokasi dan jenis tangki. Berdasarkan hasil interpretasi citra, maka ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas. Maka akan dilakukan pengeboran pengintaian lebih lanjut. Data seismik yang akurat tidak menjamin adanya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan melakukan pengeboran. Setelah mendapatkan hasil seismik yang memungkinkan dilanjutkan dengan pengeboran, maka tahapan eksplorasi berupa pengeboran akan dilanjutkan. Tahapan eksplorasi ini juga memakan waktu yang cukup panjang. Mengebor satu titik saja memakan waktu 1-4 bulan. Kegiatan ini juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan modal yang besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman, sehingga persiapan hingga praktik pengeborannya dilakukan dengan matang.
Eksplorasi pengeboran ini meliputi pengoperasian sumur, pengembangan dan pembangunan fasilitas produksi. Lanjut ke kegiatan produksi. Kegiatan produksi membawa minyak dan gas alam ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas alam kemudian dialirkan ke sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui pipa salur sebelum diangkat kembali ke separator yang memisahkan keduanya dari material yang tidak diinginkan hingga nantinya minyak dan gas alam dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan hingga 3 tahun. Setelah proses ini selesai, minyak akan dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas akan dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Adapun beberapa dampak dari pemanfaatan energi minyak bumi, antara lain dapat kita temukan pada sisi lingkungan. Contohnya yang pertama, tumpahan minyak di laut yang dimana kegiatan eksplorasi, produksi, dan transportasi minyak bumi meningkat, yang menyebabkan risiko tumpahan minyak di laut. Ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, membahayakan kehidupan laut, dan merusak pantai, serta mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir. Dampak ekonomi dan geopolitik juga terasa karena negara-negara sering bersaing untuk mengamankan sumber daya minyak, menyebabkan ketegangan politik dan konflik. Yang kedua, pencemaran air. Pada pengeboran minyak bumi biasanya berada di lepas pantai yang sangat dekat dengan perairan. Tidak jarang terdapat beberapa insiden seperti ledakan atau tumpahan minyak pada lokasi pengolahan. Tumpahan minyak ke laut berdampak sangat negatif bagi ekosistem laut. Minyak ini mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mempengaruhi kehidupan laut. Yang ketiga, pencemaran udara. Dampak negatif minyak bumi terhadap udara adalah udara menjadi tercemar. Penggunaan minyak bumi tersebut menghasilkan polutan udara seperti jelaga dan kabut asap. Hal ini dapat memicu risiko kematian akibat penyakit pernapasan seperti halnya kanker paru-paru. Untuk mengurangi dampak negatif ini, masyarakat global perlu berfokus pada pengembangan dan penerapan sumber energi terbarukan, serta teknologi lebih ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, dan mendorong transisi ke masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, itu dia penjelasan mengenai minyak bumi mulai dari terbentuknya hingga dampak yang ditimbulkan. Dan perlu kita sadari bahwa minyak bumi adalah sumber daya yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, tetapi memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Penting bagi kita untuk terus mencari solusi yang berkelanjutan dalam penggunaannya, seperti mengembangkan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi global dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.